Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini ya, kebetulan saya juga belum pulang ini. Tapi saya bawa laptop. Ini mengisi request ya, atau memenuhi request dari sobat-sobat Teknisi Musafir mengenai seputar root ya yang ditanyakan, dan insya Allah di video kali ini saya akan menjawab ya. Saya akan menjawab, kita akan belajar bersama kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh sobat musafir adalah, apa sih itu root, Kang? Apa keuntungan root dan apa kerugian root? Kurang lebihnya seperti ini. Kita akan mencoba membahas ya satu persatu mengenai root ya. Ini kebetulan ada materi yang sudah saya rangkum untuk memudahkan pemahaman ya bagi sobat-sobat Teknisi Musafir semua, dan saya berharap materi ini juga bermanfaat untuk yang tidak request tentunya ya. Kita akan mencoba belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu root ya? Jadi secara harfiah itu secara bahasa ya, root dapat diartikan sebagai akar. Dalam bahasa Indonesia, jadi yang dimaksud dengan apa itu root adalah di mana pengguna mendapatkan kendali ya atau akses penuh dari smartphone Android miliknya. Jadi jika kamu mendapatkan akses root di smartphone Android, kamu dapat melakukan apapun di perangkat kamu dengan melewati proses tertentu. Sistem operasi Android sendiri mempunyai basis Linux, yang artinya kita dapat memodifikasi sistem operasi ini sesuai kemauan pengguna, alias open source. Pihak Google selaku pemilik Android pun tidak melarang pengguna untuk memodifikasi sistem operasinya. Jadi untuk pemahamannya, root adalah cara kinerja smartphone untuk fitur yang lebih tinggi ya. Karena ada sesuatu di Android. Jadi bagi teknisi-teknisi yang sering mengoprek-oprek sistem ya, dan itu biasanya banyak dijumpai itu di HP Android ya. Untuk unlock GSM ya, itu kan perlu melakukan root ya. Kalau tidak, kita tidak bisa mengakses ke sistem tersebut. Nah, jadi paham ya. Jadi root itu adalah ilmu tertinggi ya di dunia per-androidan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih kelebihan root pada smartphone Android. Nah, ini kita akan bahas kelebihannya dulu. Jadi buat sobat-sobat Teknisi Musafir, khususnya yang pemula, sebelum melakukan root, analisa dulu bagaimana prosedur root, bagaimana kelebihan root, apa sih keuntungan root. Itu harus paham biar tidak bermasalah nantinya. Karena root dalam Android itu perlu ilmu. Apabila kita asal-asalan root dan di tengah jalan gagal, maka akan menjadi malapetaka ya. Jadi pahami dulu ya. Nah, kelebihan root pada smartphone Android yang pertama, bisa menghapus aplikasi bawaan. Nah, apabila dalam suatu sistem Android yang belum di root ya, itu tidak bisa menghapus aplikasi bawaan kecuali menonaktifkan. Tetapi apabila Android tersebut sudah di root, maka dia akan naik ke versi yang tinggi atau perintah yang lebih tinggi, yaitu bisa menghapus aplikasi bawaan ya, aplikasi bawaan pada smartphone tersebut. Paham ya? Jadi kelebihan root yang pertama itu bisa menghapus aplikasi bawaan. Nah, itu yang perlu dipahami. Lalu kita lanjut yang kedua, bisa untuk backup dan restore aplikasi.
ya. Bisa untuk backup dan restore aplikasi. Yang ketiga, kontrol kernel CPU. Nah, ini perlu dipahami ya. Pemahamannya, dengan adanya akses root di smartphone, kamu bisa melakukan overlock pada CPU. Apa sih overlock? Nah, nang kene wis dijelas nih. Overlock sendiri dapat diartikan sebagai memaksa prosesor untuk dapat melakukan pekerjaannya sampai pada batas maksimal. Sudah pasti, dengan di overlocknya prosesor smartphone, kamu akan terasa lebih cepat dan ringan. Jadi ada ya istilah mudah atau bahasa mudah yang mudah dipahami. Itu root itu bisa memberikan tenaga ya. Bisa memberikan tenaga atau NOS pada sistem prosesor. Jadi rata-rata HP yang sudah di root itu mempunyai kinerja yang lebih cepat. Ora lelet, ora lemot. Nah, itu keuntungannya loh ya, keuntungannya. Lalu berikutnya, menghindari wake lock. Nah, apa sih wake lock? Kalau pemula kan belum paham. Nah, ini kebetulan ada materi. Wake lock adalah kondisi di mana sistem yang terbangun oleh aplikasi-aplikasi yang terus-menerus berjalan di background. Kondisi ini pastinya dapat membuat smartphone kamu terasa lebih lambat dan cepat menghabiskan baterai juga. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan aplikasi Greenivy. Nah, ini pahami, bisa di-download di Play Store ya. Greenivy yang akan membuat aplikasi masuk ke mode hibernasi saat tidak digunakan. Tapi lagi-lagi kamu harus mempunyai akses root untuk bisa merasakan kelebihan root yang satu ini. Biasanya kalau kita banyak membuka aplikasi ya, itu akan banyak tumpukan minimize ya di background. Dan apabila suatu Android itu belum di root, maka kita bisa menghapusnya sih secara manual ya. Tetapi apabila aplikasi itu sudah di root, dia bisa memiliki akses untuk melakukan kinerja aplikasi Greenivy yang akan membuat aplikasi masuk ke mode hibernasi. Jadi tidak masuk ke background. Dan itu bisa membuat kinerja smartphone itu semakin ringan atau tidak lemot. Nah, itu. Yang keempat tadi, menghindari wake lock ya. Lalu selanjutnya ya, kita akan bahas bahaya dan kerugian root pada smartphone. Nah, ini biar enggak keliru. Garansi hilang. Yang pertama adalah garansi hilang. Untuk pemula, saya kasih arahan, apabila ingin meroot suatu Android, saran saya itu ketika masa habis garansinya ya. Karena apabila sudah di root, itu garansi hilang. Terus timbul pertanyaan, kan bisa di unroot. Nah, oke, saya jawab. Sekarang vendor smartphone itu lebih pinter lagi. Apabila suatu HP Android itu sudah di root, lalu di unroot, maka dia kan, kalau kita melihat sistemnya itu kembali lagi ke asal. Tetapi kalau untuk vendor, dia bisa mengecek kalau HP ini sebelumnya pernah di root. Nah, itu pahami. Jadi lebih pinteran vendor ya. Meskipun HP itu sudah di unroot ya, garansi tetap hilang. Yang kedua, tidak bisa update sistem operasi secara OTA. OTA itu apa sih maksudnya? Jadi biasanya di HP Android itu ada pembaruan ya, pembaruan sistem operasinya untuk ke versi lebih tinggi ya, ke versi lebih tinggi. Nah, biasanya kita bisa update itu melalui HP tersebut atau download langsung dari HP tersebut. Tetapi ya, pahami ini, apabila sudah di root, maka tidak bisa akses ke operasi OTA. Kenapa sebabnya? Dengan di root, HP Android kamu tidak bisa melakukan update OS secara OTA atau over the air, alias langsung dari smartphone kamu. Ini semua karena dengan di rootnya perangkat Android kamu ada beberapa
sistem bawaan yang menunjang ya, yang menunjang atau yang mensupport bisanya suatu Android itu update ya secara OTA itu terhapus saat processing routing. Nah, itu penyebabnya. Jadi yang kedua, bahaya root itu tidak bisa update sistem operasi secara OTA. Lalu lanjut ke berikutnya, celah keamanan semakin lebar. Maksudnya ada satu alasan pengguna untuk root smartphone Androidnya adalah agar dapat menyisipkan sistem modifikasi dari luar toh. Jika pengguna saja bisa menyisipkan suatu dari luar, apalagi hacker dan virus. Makanya lebih baik pikir 2 atau 3 kali sebelum rooting smartphone kamu. Jadi HP-HP yang sudah di root itu bahkan atau memudahkan untuk para hacker ya menghack HP kita. Itu pahami. Jadi hati-hati untuk root pada smartphone itu ya ada keunggulan dan ada kerugian. Jadi bisa yang ketiga itu bisa celah keamanan semakin lebar. Jadi mempermudah virus ya, mempermudah orang-orang jahat ya atau hacker-hacker untuk masuk atau mengendalikan sistem Android kita. Yang keempat, dapat menurunkan performa ya. Lalu yang kelima, kinerja smartphone semakin menguras baterai. Lah kenapa? Karena ya tadi CPU atau prosesor itu udah di overlock. Biasanya ya ini sebagai contoh ya, biasanya kita makan sehari 3 kali. Karena udah di overlock ya, kita bisa sampai 3 kali. Tapi kinerja kita atau kerja kita itu semakin berat ya, lemes toh ya. Nah itu, jadi tentunya itu menguras tenaga. Nah tenaga itu kalau HP bisa diartikan ya baterai itu tadi, dayanya ya atau energinya. Jadi kinerja pada smartphone itu semakin menguras baterai. Yang keenam, Android cepat panas. Yukui mau, karena dipaksa. Root itu kan pemaksaan ya, pemaksaan di luar official sistem Android yang sudah ditentukan. Karena apa? Untuk mengakses fitur atau kinerja ke jenjang yang lebih tinggi. Nah itu, jadi ada manfaatnya, ada juga kekurangannya. Jadi buat sobat-sobat teknisi musafir yang khususnya masih pemula ya, yang ingin melakukan root, nah pahami dulu step by stepnya. Apabila sudah setuju ya tidak apa-apa ya. Apabila masih berpikir 2 kali, lebih baik jangan. Tetapi apabila itu kasusnya untuk menyelesaikan masalah pada smartphone, ya kita lakukan saja ya root. Karena kalau tidak kita root, maka smartphone itu bermasalah. Ya lakukan saja, itu jalan untuk mencari solusi yang lebih baik. Nah itu ya sedikit materi mengenai root ya. Sedikit materi mengenai root ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan atau request sobat teknisi musafir khususnya yang pemula, dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan ya bisa ditanyakan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar, pantang menyerah, ulet, tahan banting, jangan putus asa, terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.